Pernahkah Anda merasa direndahkan hanya karena asal-usul Anda? Bayangkan seorang ibu sederhana dari desa datang ke kota besar dengan harapan tulus, namun justru disambut dengan penghinaan yang paling kejam. Kisah ini adalah tentang seorang wanita yang didorong ke tepi jurang keputusasaan oleh kesombongan calon besannya yang kaya raya. Ia ditinggalkan sendirian di restoran paling mewah dengan tagihan yang tak mungkin ia bayar. Namun, di tengah malam yang paling kelam, takdir memiliki rencana lain. Bersiaplah untuk sebuah cerita yang akan mengaduk emosi Anda, mengungkap rahasia besar, dan membuktikan bahwa kebaikan hati akan selalu menemukan jalannya, bahkan dengan cara yang paling tak terduga. Wulan adalah wanita yang jiwanya seharum tanah basah setelah hujan di desanya, di pinggiran Yogyakarta. Seluruh hidupnya didedikasikan untuk Dewi, putri semata wayangnya. Sejak suaminya meninggal bertahun-tahun lalu, Wulan berjuang sendirian, menjalankan sebuah warung kecil di depan rumahnya. Aroma soto ayamnya yang khas dan kehangatan senyumnya membuatnya dicintai semua orang. Dewi, putrinya, adalah kebanggaan terbesarnya. Gadis cerdas itu berhasil mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Jakarta. Di sanalah, di antara rak-rak buku perpustakaan universitas yang sunyi, Dewi bertemu Bima. Bima adalah pemuda yang baik hati dan tulus, namun berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Ayahnya, Bapak Hartono, adalah seorang konglomerat properti, dan ibunya, Ibu Ratna, adalah seorang sosialita yang mengukur segalanya dengan materi. Mereka tidak pernah menyetujui hubungan Bima dengan gadis desa. Namun cinta Bima dan Dewi begitu kuat, hingga akhirnya orang tua Bima dengan setengah hati setuju untuk bertemu dengan Wulan, ibu Dewi. Aroma kaldu soto yang kaya rempah menyelimuti dapur sederhana Wulan. Tangannya yang cekatan meracik bumbu, namun pikirannya melayang jauh ke Jakarta. Pagi tadi Dewi menelepon dengan suara bergetar karena bahagia. Ibu, orang tua Bima ingin bertemu dengan ibu. Mereka mengundang ibu makan malam di Jakarta, di restoran Seribu Rasa. Ini penting sekali untuk kami, Bu. Hati Wulan membeku sesaat. Jakarta, restoran mewah. Bertemu dengan keluarga konglomerat, ia menatap pantulan dirinya di jendela. Seorang wanita paruh baya dengan garis-garis kelelahan di wajahnya, berbalut daster batik yang warnanya sudah sedikit memudar. Kecemasan menjalari hatinya seperti akar rambat yang dingin. Apa yang akan ia kenakan? Apa yang akan ia bicarakan dengan mereka? Ia takut, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dewi. Ia tidak ingin menjadi aib yang bisa menghalangi kebahagiaan putrinya. Namun demi senyum di suara Dewi, Wulan akan menyeberangi lautan api sekalipun. Sore itu, Bima dan Dewi tiba di desa. Mobil mewah Bima yang mengkilap tampak kontras dengan jalanan tanah dan rumah-rumah sederhana. Wulan menyambut mereka dengan senyum terhangatnya, menyembunyikan getaran di tangannya. Bima, tidak seperti bayangan Wulan, ternyata pemuda yang sangat sopan dan rendah hati. Ia menyantap soto buatan Wulan dengan lahap, memujinya berkali-kali. Soto buatan ibu jauh lebih enak daripada makanan di restoran manapun di Jakarta, katanya tulus. Dewi tersenyum, matanya berbinar melihat Bima dan ibunya bisa akrab. Jadi Bu, orang tuaku ingin bertemu empat mata dengan ibu, hanya ibu dan mereka berdua. Mereka bilang ini tradisi, agar calon besan bisa bicara dari hati ke hati. Jelas Bima dengan lembut. Jantung Wulan berdebar semakin kencang. Sendirian, tanpa Dewi dan Bima, rasa takut itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Namun, melihat wajah penuh harap putrinya, Wulan hanya bisa mengangguk pelan. Tentu nak. Demi kalian ibu akan datang. Setelah Bima dan Dewi kembali ke Jakarta, Wulan menghabiskan malam dengan gelisah. Ia membuka lemari kayunya yang tua, mengeluarkan satu-satunya kebaya terbaik yang ia miliki. Kebaya untuk kondangan di desa. Warnanya bagus, tapi kainnya sudah sedikit usang. Ia teringat masa mudanya, saat ia dan Danu, cinta pertamanya, sering duduk di tepi sawah sambil bernyanyi. Danu adalah pemuda dengan suara merdu dan mimpi setinggi langit. Mereka berjanji akan pergi ke Jakarta bersama untuk menjadi penyanyi. Namun takdir berkata lain. Sebuah kesalahpahaman konyol memisahkan mereka. Danu pergi ke Jakarta sendirian, dan Wulan, dengan hati hancur, akhirnya menikah dengan Mas Joko, pria baik hati dari desa sebelah. Kenangan itu terasa pahit sekaligus manis. Andai saja Danu ada di sini,
Ia pasti tahu harus berbuat apa. Ia menghela napas panjang, memeluk kebaya itu erat-erat. Ia harus kuat. Ini bukan tentang dirinya, ini tentang masa depan Dewi. Perjalanan dengan kereta ekonomi menuju Jakarta terasa sangat panjang. Wulan duduk di dekat jendela, memandangi hamparan sawah hijau yang perlahan berganti menjadi gedung-gedung beton yang menjulang. Jakarta menyambutnya dengan udara panas dan suara klakson yang riuh. Rasanya ia seperti sebutir nasi di tengah karung beras raksasa. Ia merasa kecil dan tersesat. Rina, sahabat lamanya yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta, menyambutnya di stasiun. Melihat kegelisahan Wulan, Rina segera menenangkannya. "Jangan takut, Lan, kamu itu wanita hebat," katanya sambil memeluk Wulan. Malam itu Rina mengeluarkan sebuah gaun batik sutra yang indah. "Ini punya majikanku, beliau sedang ke luar negeri. Pakai saja, Lan, kamu harus terlihat pantas di depan mereka," bujuk Rina. Wulan menatap gaun itu dengan ragu. Rasanya salah memakai barang milik orang lain, tapi Rina terus memaksa, bahkan membantunya merias wajah dengan riasan tipis. Saat bercermin, Wulan nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Restoran Seribu Rasa terletak di lobi sebuah hotel bintang 5 yang megah. Wulan melangkah masuk dengan kaki gemetar, gaun pinjaman terasa asing di tubuhnya. Interiornya begitu mewah, dengan lampu kristal raksasa dan alunan musik klasik yang lembut. Semua orang tampak begitu bergaya dan percaya diri. Wulan merasa seperti seekor burung desa yang tersesat di dalam sangkar emas. Seorang pelayan berjas hitam menghampirinya. "Selamat malam, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya sopan. Saya ada janji dengan keluarga Hartono. Meja nomor 8. Jawab Wulan dengan suara pelan, nyaris berbisik. Pelayan itu tersenyum dan mengantarnya menuju sebuah meja besar di sudut ruangan yang agak terpencil. Meja itu sudah dihias dengan indah. "Silakan duduk, Ibu." Tamu yang lain sepertinya sudah mulai menikmati hidangan pembuka. Wulan mengerutkan keningnya. Tamu yang lain, bukankah seharusnya hanya ia dan orang tua Bima? Betapa terkejutnya Wulan saat melihat meja itu. 6 orang pria dan wanita berpakaian mahal sedang duduk di sana, tertawa dan menyantap hidangan yang tampak eksotis. Mereka semua adalah wajah-wajah asing. Di mana Bapak Hartono dan Ibu Ratna? Wulan berdiri canggung, bingung harus berbuat apa. Seorang pria tambun yang duduk paling ujung menatapnya. "Maaf, Ibu mencari siapa?" tanyanya. Dengan gugup, Wulan menjawab, "Saya Wulan. Saya seharusnya bertemu dengan Bapak dan Ibu Hartono di sini." Pria itu tertawa. "Oh, Anda Ibu Wulan. Silakan duduk. Ibu Ratna yang mengundang kami semua ke sini. Beliau bilang ada perayaan kecil, dan beliau juga berpesan, kalau semua tagihannya akan dibayarkan oleh Anda." "Anda baik sekali, Bu." Dunia Wulan seakan runtuh. Darah serasa tersedot dari wajahnya. Jadi ini permainannya? Sebuah jebakan. Mereka sengaja melakukan ini untuk mempermalukannya. Rasa sakit dan penghinaan menghantamnya begitu keras hingga ia sulit bernapas. Wulan terduduk lemas di kursi. Para tamu tak dikenal itu terus makan dan minum seolah tidak terjadi apa-apa, sesekali meliriknya dengan tatapan aneh. Ia ingin lari, ingin menangis, ingin berteriak, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Ia melirik menu yang tergeletak di meja. Harga satu porsi makanan di sana setara dengan penghasilannya selama sebulan. Bagaimana ia akan membayar semua ini? Uang di dompetnya hanya cukup untuk membeli tiket kereta pulang. Kepalanya pening. Ia merasa terhina, diinjak-injak. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak akan memberi kepuasan pada Ibu Ratna untuk melihatnya hancur. Dengan tangan gemetar, ia memberi isyarat kepada pelayan. "Tolong segelas air putih saja," bisiknya. Ia harus berpikir, ia tidak boleh menyerah begitu saja. Di panggung kecil di sudut restoran, seorang penyanyi wanita mencoba menghibur para tamu. Namun suaranya sumbang dan penampilannya kaku. Para pengunjung mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan mencibir secara terang-terangan. Melihat itu, sebuah ide gila dan nekat tiba-tiba muncul di benak Wulan. Anggur yang ditawarkan oleh salah satu tamu tadi, yang diminumnya seteguk untuk menenangkan diri, mulai memberinya keberanian. Kenangan akan mimpinya bersama Danu berkelebat. Apa ruginya sekarang? Toh ia sudah berada di titik terendah. Dengan langkah mantap yang mengejutkan dirinya sendiri, Wulan bangkit dan berjalan menuju panggung.
ia mengambil alih mikrofon dari penyanyi yang kebingungan itu. Seluruh mata di ruangan itu kini tertuju padanya. Ia menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan mulai bernyanyi. Lagu yang mengalun dari bibir Wulan adalah sebuah lagu keroncong lawas yang penuh kepedihan, Benggawan Solo. Suaranya, yang biasanya hanya terdengar di dapur warungnya, kini memenuhi seluruh ruangan. Suara itu jernih, kuat, dan penuh perasaan. Setiap nada terdengar begitu tulus, mengisahkan kerinduan, kehilangan, dan kekuatan. Seluruh restoran yang tadinya riuh mendadak hening. Para tamu berhenti makan, para pelayan berhenti berjalan. Bahkan para musisi pengiring yang awalnya bingung, perlahan mulai mengikuti alunan suaranya, seolah tersihir. Wulan menuangkan semua rasa sakit dan penghinaan yang ia rasakan ke dalam lagu itu. Air matanya akhirnya jatuh, membasahi pipinya, namun ia terus bernyanyi. Itu bukan lagi sekadar lagu, melainkan jeritan jiwa seorang ibu yang terluka. Ketika nada terakhir berakhir, keheningan menyelimuti ruangan selama beberapa detik. Lalu tepuk tangan riuh membahana. Semua orang berdiri, memberikan tepuk tangan yang meriah. Mereka tidak melihat seorang wanita desa yang dipermalukan. Mereka melihat seorang seniman sejati dengan talenta luar biasa. Manajer restoran berlari ke arah panggung dengan wajah panik sekaligus takjub. Namun, ada satu orang di antara kerumunan yang menatap Wulan dengan mata terbelalak, seolah melihat hantu. Pria itu adalah pemilik restoran. Ia berjalan mendekati panggung, melewati para tamu yang masih bertepuk tangan. Wajahnya pucat. Wulan membuka matanya yang basah, dan pandangan mereka bertemu. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Pria itu adalah Danu, cinta pertamanya. Terlihat lebih tua, lebih mapan, tapi itu tetap dia. "Wulan?" bisik Danu, suaranya bergetar. "Benarkah ini kamu?" Wulan hanya bisa mengangguk. Lidahnya keluh. Bertahun-tahun berlalu, dan mereka bertemu lagi dalam situasi yang paling tidak terduga. Danu menariknya turun dari panggung, membawanya ke kantornya yang mewah. "Apa yang terjadi? Kenapa kamu ada di sini? Dan kenapa kamu menangis?" tanyanya bertubi-tubi. Dengan air mata yang kembali deras, Wulan menceritakan semuanya. Tentang Dewi, tentang Bima, dan tentang jebakan kejam yang dirancang oleh Ibu Ratna. Wajah Danu mengeras karena amarah. Tanpa berkata apa-apa, ia keluar dari kantornya, memanggil manajernya. "Tagihan meja nomor 8, aku yang bayar, semuanya. Dan pastikan wanita ini dihormati sebagai tamu VVIP-ku." Lalu ia kembali menatap Wulan. "Dan kamu Wulan, jangan kembali ke desa, bekerjalah untukku. Jadilah penyanyi tetap di sini. Suaramu terlalu berharga untuk disia-siakan." Tawaran Danu terasa seperti mimpi. Dari seorang pemilik warung soto di desa menjadi seorang penyanyi di salah satu restoran paling bergengsi di Jakarta. Kepala Wulan berputar. Ini adalah kesempatan kedua untuk mimpinya yang telah lama terkubur. Demi harga dirinya dan demi menunjukkan pada keluarga Hartono bahwa ia bukanlah wanita lemah yang bisa diinjak-injak, Wulan menerima tawaran itu. Danu membantunya mencari sebuah apartemen kecil yang nyaman, tidak jauh dari restoran. Ia juga yang membawa Wulan ke butik-butik mahal, membelikannya gaun-gaun panggung yang elegan. Awalnya Wulan menolak, tapi Danu bersikeras. "Anggap ini investasi, Wulan. Kau adalah bintang di restoranku sekarang," katanya sambil tersenyum. Senyum yang sama seperti puluhan tahun lalu, yang selalu membuat hati Wulan berdebar. Perlahan, Wulan yang baru mulai terbentuk. Seorang wanita yang lebih percaya diri, elegan, namun tetap dengan hati yang sederhana. Malam pertama penampilannya sebagai penyanyi resmi adalah sebuah kesuksesan besar. Suara emas Wulan menjadi buah bibir di kalangan elit Jakarta. Restoran Danu menjadi semakin ramai, dipenuhi orang-orang yang penasaran, ingin mendengar langsung suara malaikat dari desa itu. Dewi dan Bima tentu saja sangat terkejut sekaligus bahagia mendengar kabar itu. Bima merasa sangat bersalah atas perbuatan ibunya dan berkali-kali meminta maaf. "Aku tidak tahu ibuku bisa sekejam itu, Bu. Aku malu sekali," katanya dengan wajah menunduk. Wulan membelai rambutnya. "Sudahlah, Nak, jangan salahkan dirimu. Ibu sudah memaafkannya. Mungkin ini memang jalan takdir dari Tuhan." Namun, di dalam hatinya, Wulan tahu bahwa pertarungan belum selesai. Ibu Ratna adalah wanita yang tidak akan mudah menyerah. Ia pasti sedang merencanakan sesuatu yang lebih licik. Sementara itu, hubungan Wulan dan Danu kembali menghangat.
Mereka sering menghabiskan waktu bersama setelah restoran tutup, mengobrol hingga larut malam, mengenang masa lalu, dan menertawakan kebodohan masa muda mereka. Perasaan yang dulu pernah ada, kini tumbuh kembali, lebih dewasa dan lebih dalam. Namun, ada sebuah penghalang besar di antara mereka. Danu sudah menikah. Istrinya, Sonya, adalah seorang wanita cantik dari keluarga kaya yang dinikahinya atas desakan orang tuanya setelah patah hati karena Wulan. Pernikahan mereka tidak bahagia. Sonya memiliki sifat pencemburu dan temperamental, ditambah lagi dengan kebiasaannya minum minuman keras. Danu sudah lama ingin bercerai, tapi ia selalu merasa kasihan pada Sonya. Takut wanita itu akan semakin hancur. Kehadiran Wulan kembali membuat dilema di hati Danu semakin besar. Ibu Ratna hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya dari teman-teman sosialitanya. Wanita desa yang ingin ia permalukan itu kini menjadi penyanyi terkenal. Ini adalah sebuah penghinaan besar baginya. Rencananya tidak hanya gagal, tapi justru menjadi bumerang yang mengangkat derajat Wulan. Amarah dan iri hati membakar dirinya. Ia tidak bisa membiarkan ini. Apalagi Bima semakin membela Wulan dan Dewi, bahkan mengancam akan pergi dari rumah jika ibunya terus mengganggu mereka. Kita harus melakukan sesuatu, Pak, katanya pada suaminya. Wanita itu harus disingkirkan. Aku tidak sudi berbesan dengan seorang penyanyi rendahan. Bapak Hartono hanya bisa menghela napas. Ia tahu istrinya sudah dibutakan oleh gengsi. Dengan licik Ibu Ratna mulai mencari tahu tentang kehidupan pribadi Wulan di Jakarta, dan ia segera menemukan titik lemahnya. Danu, si pemilik restoran. Sebuah pesta ulang tahun mewah digelar di restoran Seribu Rasa. Tamu kehormatannya adalah Ibu Ratna. Ia sengaja memilih tempat itu. Ia ingin melihat langsung wanita desa itu dengan mata kepalanya sendiri, dan ia punya sebuah rencana jahat di benaknya. Ketika pembawa acara mengumumkan penampilan dari sang bintang, Wulan, semua mata tertuju ke panggung. Wulan muncul dengan gaun merah marun yang memukau, tampak begitu anggun dan percaya diri. Ia menyanyikan sebuah lagu tentang cinta dan kesetiaan. Ibu Ratna menatapnya dengan kebencian. Bagaimana bisa wanita kampungan itu berubah menjadi begitu memesona? Rasa iri menggerogotinya. Ia memperhatikan bagaimana Danu menatap Wulan dari mejanya dengan tatapan penuh pemujaan. Itu sudah cukup menjadi bukti baginya. Rencananya akan berjalan mulus. Setelah Wulan selesai bernyanyi dan mendapatkan tepuk tangan meriah, ia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Ia kembali memegang mikrofon. Para hadirin sekalian, pada malam yang berbahagia ini, saya ingin secara khusus mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ratna Hartono. Katanya dengan suara jernih dan senyum manis. Ibu Ratna terkejut. Wulan melanjutkan, saya juga ingin berterima kasih secara pribadi kepada beliau. Berkat kemurahan hati beliau yang telah mengundang saya makan malam beberapa waktu lalu, saya bisa berada di sini malam ini. Kebaikan hati seperti itu sungguh langka. Semoga Tuhan membalas semua perbuatan baik ibu. Ruangan itu kembali riuh dengan tepuk tangan. Para tamu memuji kedermawanan Ibu Ratna. Sementara Ibu Ratna sendiri hanya bisa tersenyum kaku, wajahnya memerah menahan malu dan amarah. Ia tahu Wulan sedang menyindirnya dengan cara yang sangat elegan di depan semua orang. Keesokan harinya Ibu Ratna mengatur pertemuan dengan Sonya, istri Danu. Ia tahu reputasi Sonya sebagai wanita pencemburu yang suka membuat keributan. Di sebuah kafe yang tenang, dengan secangkir teh mahal di antara mereka, Ibu Ratna memulai sandiwaranya. Mbak Sonya, saya sebetulnya tidak tega mengatakan ini, tapi sebagai sesama wanita, saya merasa harus memperingatkan Anda, katanya dengan nada prihatin. Suami Anda, Pak Danu, sepertinya sedang main api di belakang Anda. Dengan penyanyi baru di restorannya itu, si Wulan. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, cara mereka saling memandang. Mesra sekali. Wajah Sonya langsung pucat. Cengkeramannya pada cangkir teh menguat. Ibu Ratna terus menambahkan bumbu. Melebih-lebihkan ceritanya, menyulut api cemburu di hati Sonya hingga berkobar-kobar. Ia tahu, bom waktu telah ia pasang. Malam itu, Wulan sedang bersiap di ruang ganti sebelum naik panggung. Tiba-tiba pintu dibanting terbuka. Sonya menerobos masuk dengan mata merah menyala dan bau alkohol yang menyengat. Jadi ini perempuan jalang itu, teriaknya. Tanpa memberi Wulan kesempatan untuk bicara, Sonya menjambak rambutnya dan mulai memakinya dengan kata-kata paling kasar. Dasar perempuan desa tidak tahu diri, mau merebut suami orang, hah?
Wulan berusaha melepaskan diri, mencoba menjelaskan bahwa semua itu salah paham. Tapi Sonya sudah gelap mata. Ia terus berteriak, menarik perhatian beberapa karyawan restoran yang segera berlari untuk melerai mereka. Wulan merasa hancur. Penghinaan ini 100 kali lebih menyakitkan daripada jebakan di meja makan tempo hari. Tubuhnya gemetar, air matanya tumpah tak terbendung. Ia merasa begitu kotor dan terhina. Wulan tidak jadi naik panggung malam itu. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, ia berlari kembali ke apartemennya. Ia tidak peduli lagi dengan mimpi, dengan ketenaran, atau dengan balas dendam. Yang ia inginkan hanyalah kembali ke desanya, ke tempat di mana ia merasa aman dan dihargai. Ia mengemasi barang-barangnya dengan tergesa-gesa, hanya membawa pakaian miliknya sendiri. Semua gaun mewah pemberian Danu ia tinggalkan, terlipat rapi di atas tempat tidur. Ia menulis sebuah surat singkat untuk Danu, mengucapkan terima kasih atas segalanya, dan meminta maaf karena harus pergi. Tanpa memberitahu siapapun, bahkan Dewi, Wulan menaiki bus malam terakhir, meninggalkan gemerlap Jakarta yang telah memberinya mimpi sekaligus luka yang begitu dalam. Sepanjang perjalanan, ia hanya menangis dalam diam, membiarkan kegelapan malam menelan kesedihannya. Ketika Danu mengetahui apa yang terjadi dari karyawannya, amarahnya meledak. Ia pulang ke rumah dan mendapati Sonya sedang mabuk berat. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan kasihan lagi, hanya muak. "Cukup Sonya, cukup! Kamu sudah keterlaluan," bentaknya. "Wanita yang kamu hina itu adalah wanita paling baik yang pernah aku kenal. Dan semua ini gara-gara kamu, aku kehilangannya lagi." Pertengkaran hebat pun terjadi. Sonya yang mabuk terus berteriak dan menuduh. Danu akhirnya mengambil keputusan yang sudah lama tertunda. "Kita cerai, aku sudah tidak tahan lagi," katanya dengan tegas. Ia segera mengemasi kopernya. Ia tidak peduli lagi dengan harta atau bisnis. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, menemukan Wulan. Ia harus menjelaskan semuanya. Ia tidak akan membiarkan kesalahpahaman menghancurkan kesempatan kedua mereka. Fajar baru saja menyingsing di desa ketika sebuah taksi berhenti di depan rumah Wulan. Rina, sahabatnya, yang sedang menyapu halaman, terkejut melihat Wulan turun dari bus dengan mata bengkak dan wajah pucat. "Wulan, ada apa, Nduk? Kenapa kamu pulang?" tanyanya panik. Wulan tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menangis di pelukan sahabatnya. Ia menceritakan semua kejadian memalukan itu. "Sudah Rina, aku sudah selesai. Mimpiku sudah hancur. Aku akan kembali jualan soto saja. Setidaknya di sini tidak ada yang menghinaku." Rina berusaha menghibur dan menguatkannya, tapi ia tahu luka di hati Wulan begitu dalam. Hari itu, Wulan kembali mengenakan daster batiknya, mengikat rambutnya seadanya, dan mulai membersihkan warungnya yang sudah beberapa minggu tutup. Ia mencoba menyibukkan diri, berharap bisa melupakan Jakarta dan semua kenangan pahitnya. Selama seminggu, Wulan hidup seperti robot. Siang hari ia melayani pembeli di warungnya dengan senyum palsu, malam hari ia menangis sendirian di kamarnya. Ia merindukan Danu, sangat merindukannya. Ia menyesali keputusannya untuk lari. Seharusnya ia lebih kuat, seharusnya ia menghadapi Sonya. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Tiba-tiba pada suatu sore yang mendung, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan warungnya. Jantung Wulan berdebar kencang. Dari dalam mobil itu keluarlah Danu. Ia membawa sebuket besar mawar merah, tampak lelah dan cemas. Ia berjalan menghampiri Wulan yang terpaku di depan panci sotonya. "Wulan," katanya dengan suara serak, "aku mencarimu kemana-mana. Maafkan aku, maafkan perbuatan Sonya. Aku sudah menceraikannya. Aku datang untukmu, Wulan. Aku tidak akan pergi lagi. Aku mencintaimu." Air mata Wulan kembali mengalir, tapi kali ini air mata kebahagiaan. Tanpa ragu, ia berlari ke pelukan Danu, pelukan yang telah ia rindukan selama puluhan tahun. Mereka berpelukan erat, seolah takut akan terpisah lagi. "Aku juga mencintaimu, Danu," bisiknya di sela isak tangis. Hari itu, mereka duduk di balai-balai bambu di depan warung, mengobrol berjam-jam, mengisi kekosongan waktu selama puluhan tahun perpisahan mereka. Danu menceritakan kehidupannya yang hampa, dan Wulan menceritakan perjuangannya membesarkan Dewi. Di tengah obrolan itu, Wulan menarik napas dalam-dalam. Ada satu rahasia besar yang harus ia ungkap. Rahasia yang telah ia simpan sendirian selama ini. Ini adalah saat yang tepat. Ia menatap mata Danu dengan serius, mempersiapkan hatinya. "Danu, ada sesuatu yang harus kamu tahu.
Wulan memulai dengan suara bergetar. Ini tentang Dewi. Danu menatapnya dengan bingung. Dewi, dia bukan putri dari almarhum suamiku. Ketika kita berpisah dulu, sebulan kemudian aku baru sadar kalau aku hamil. Aku takut, bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Lalu Mas Joko datang melamarku. Aku tidak pernah memberitahunya yang sebenarnya. Danu, Dewi adalah putrimu. Dunia Danu seakan berhenti berputar. Matanya terbelalak, napasnya tercekat. Ayah? Ia seorang ayah. Selama ini ia memiliki seorang putri dan ia tidak tahu? Campur aduk antara keterkejutan, penyesalan, dan kebahagiaan yang luar biasa membanjiri dirinya. Air mata mengalir di wajahnya. Ia menarik Wulan ke dalam pelukannya lagi, kali ini lebih erat. Terima kasih Wulan. Terima kasih sudah memberiku hadiah terindah dalam hidupku, bisiknya. Memberitahu Dewi adalah hal berikutnya yang harus mereka lakukan. Danu sangat gugup, lebih gugup daripada saat membuka restoran pertamanya. Mereka mengundang Dewi dan Bima untuk datang ke desa. Di ruang tamu sederhana itu, dengan disaksikan oleh Bima, Danu menceritakan semuanya dari awal. Tentang cinta masa mudanya dengan Wulan, tentang perpisahan mereka, dan tentang fakta bahwa ia adalah ayah kandungnya. Dewi terdiam, mencoba mencerna informasi yang mengejutkan itu. Ia menatap Wulan, lalu menatap Danu. Ia melihat kemiripan di antara mereka, bentuk mata, senyum, bahkan cara mereka bicara. Alih-alih marah, Dewi justru tersenyum haru. Ia bangkit dan memeluk Danu. "Papa," bisiknya. Bagi Dewi, ini bukanlah kehilangan seorang ayah, melainkan mendapatkan seorang ayah baru. Ia bahagia melihat ibunya akhirnya menemukan kebahagiaan yang pantas ia dapatkan. Berita itu sampai juga ke telinga keluarga Hartono. Ketika Bima menceritakan bahwa calon mertuanya kini adalah Danu, pemilik jaringan restoran 1000 Rasa yang terkenal itu, Ibu Ratna ternganga. Wajahnya pucat pasi. Wanita desa yang ia hina habis-habisan ternyata adalah cinta pertama seorang pengusaha sukses. Dan kini mereka akan bersatu kembali. Ia merasa begitu bodoh dan malu. Seketika sikapnya berubah 180 derajat. Ia menelepon Wulan, meminta maaf dengan nada yang dibuat semanis mungkin, dan mulai memuji-muji Dewi sebagai calon menantu idaman. Wulan dan Dewi hanya bisa tersenyum geli melihat perubahan drastis itu. Mereka tahu, dunia orang kaya memang penuh dengan kepura-puraan. Namun demi kebahagiaan Bima, mereka menerima permintaan maaf itu dengan lapang dada. Danu dan Wulan membeli sebuah rumah besar yang asri di pinggiran Jakarta, dengan halaman luas yang mengingatkan Wulan pada desanya. Mereka memutuskan untuk tidak menunda kebahagiaan lagi. Begitu pula dengan Bima dan Dewi. Lalu, tercetuslah sebuah ide cemerlang dari Dewi. Bagaimana kalau kita adakan pernikahan ganda, ibu dan papa, aku dan Mas Bima, menikah di hari yang sama? Usulnya bersemangat. Awalnya Wulan ragu. Ibu sudah tua, Nak. Malu rasanya pakai gaun pengantin lagi. Katanya tersipu, tapi Danu langsung setuju. Tidak ada kata terlambat untuk merayakan cinta sayang. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa kamu adalah milikku. Akhirnya Wulan pun setuju. Kebahagiaan terpancar dari wajahnya, membuatnya tampak jauh lebih muda dan bercahaya. Hari pernikahan itu tiba. Sebuah perayaan megah namun hangat diadakan di taman belakang rumah baru mereka. Wulan dan Dewi berjalan berdampingan menuju pelaminan, sama-sama cantik dalam balutan kebaya pengantin berwarna putih gading. Wulan tampak begitu anggun dan bahagia, sementara Dewi terlihat seperti seorang putri dari negeri dongeng. Danu dan Bima menanti mereka dengan senyum haru. Ibu Ratna dan Bapak Hartono hadir, kali ini dengan senyum tulus, bukan lagi senyum palsu. Rina, sahabat Wulan, menangis terharu di bangku tamu. Ia tidak pernah menyangka sahabatnya akan mendapatkan akhir yang seindah ini. Ini adalah bukti bahwa takdir bisa begitu indah, meskipun harus melewati jalan yang berliku dan penuh duri. Dua generasi, dua kisah cinta, bersatu dalam satu ikrar suci. Di tengah kemeriahan pesta, Wulan menarik Dewi ke sudut taman. "Duk, ibu seperti sedang bermimpi," katanya sambil menggenggam tangan putrinya. Beberapa bulan yang lalu, ibu masih menangis karena dipermalukan di restoran itu. Tapi lihat sekarang, ternyata penghinaan itu justru menjadi pintu gerbang menuju kebahagiaan ini. Dewi memeluk ibunya. Ibu pantas mendapatkan ini semua. Ibu adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Wulan tersenyum. Ia menatap Danu yang sedang tertawa bersama Bima, lalu menatap langit senja yang indah.
Ia tahu, mulai hari ini tidak akan ada lagi air mata kesedihan, yang ada hanyalah tawa kebahagiaan. Kisahnya adalah bukti bahwa setelah badai yang paling gelap sekalipun, pelangi yang terindah akan selalu muncul, membawa janji hari esok yang lebih cerah. Maka, di bawah langit senja yang menjadi saksi, dua pasangan memulai babak baru dalam hidup mereka. Kisah Wulan mengajarkan kita bahwa harga diri tidak diukur dari harta atau status sosial, melainkan dari kekuatan hati untuk bangkit setelah jatuh. Jebakan kejam yang seharusnya menghancurkannya, justru menjadi jembatan yang mempertemukannya kembali dengan takdir dan cinta sejatinya. Dan rahasia besar yang terungkap, bukanlah sebuah aib, melainkan sebuah anugerah yang menyatukan kembali sebuah keluarga. Pada akhirnya ketulusan dan kebaikan akan selalu menang melawan kesombongan dan keangkuhan. Terima kasih telah menemani perjalanan emosional Wulan hingga akhir. Kisah ini membuktikan bahwa kesempatan kedua itu ada, dan kebahagiaan bisa datang di saat yang paling tak terduga. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, berlangganan saluran kami, dan tinggalkan komentar di bawah. Menurut Anda, apakah Ibu Ratna benar-benar tulus meminta maaf, atau itu hanya karena status baru Wulan? Kami ingin mendengar pendapat Anda.